Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Bertemu lagi dengan tim IPA SMP Batik Surakarta. Nah, anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan, kita akan memasuki di bab kedua, masih di bab kedua, yakni bagian keempat, yaitu metamorfosis. Nah, anak-anak sudah siap? Sebelumnya marilah kita mengucap basmalah terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, masih ingat apa itu metamorfosis anak-anak? Nah, metamorfosis itu adalah perkembangan hewan ya. Jadi setiap hewan itu memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, kemudian proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Nah, pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa atau imago. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan dan struktur dan fungsi organ tubuh. Nah, selama berkembang ini hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Perkembangan hewan tersebut disebut dengan perkembangan langsung. Nah, pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ yang berbeda dengan hewan yang dewasa. Nah, hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Nah, perkembangan itu disebut dengan metamorfosis. Sudah tahu contoh dari metamorfosis anak-anak? Nah, seperti kalian bisa lihat pada gambar, ada seekor kupu-kupu. Jadi seekor kupu-kupu itu ternyata berasal dari mana? Nah, itu akan berasal dari ulat. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi metamorfosis itu adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Jadi mengalami perubahan bentuk tubuh dari telur kemudian menjadi hewan kecil, hewan besar, dan seterusnya. Nah, metamorfosis itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna itu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Ya, jadi diingat ya, metamorfosis sempurna itu pada tiap perkembangannya itu memiliki perubahan bentuk yang sangat berbeda. Untuk metamorfosis tidak sempurna itu mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Nah, jadi untuk metamorfosis sempurna ini dia akan mengalami fase pupa atau kepompong anak-anak. Sedangkan yang tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau tidak mengalami fase kepompong. Nah, bisa dilihat di sini contoh dari metamorfosis sempurna, ada kata, kemudian ada nyamuk, dan ada kupu-kupu. Nah, kata, nyamuk, dan kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna. Contoh dari metamorfosis sempurna kupu-kupu ini kita bisa lihat di sini. Jadi kupu-kupu dimulai dari telur ya anak-anak ya, dimulai dari telur. Kemudian telur ini akan berkembang menjadi ulat. Ulat ini kemudian dia akan beristirahat membentuk kepompong. Kemudian kepompong akan membentuk hewan yang cantik yaitu kupu-kupu. Nah, pada saat telur ini kupu-kupu berkembang biak kan dengan cara bertelur. Telur ini nanti akan menetas dalam waktu kurang lebih 3-5 hari. Setelah telur nanti akan berubah menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Jadi ini ulatnya menetas pada daun, kemudian dia aktif mencari makan. Tiba-tiba daunnya kok habis, ternyata ada ulatnya. Nah, itu ulat itu biasanya tumbuhnya atau hidupnya ada di nempel di daun atau pada dahan ya. Kemudian ulat itu nanti akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada batang bagian pohon ya. Jadi ini ulatnya dia akan beristirahat terlebih dahulu anak-anak. Beristirahat untuk menjadi bentuk yang lebih indah. Nah,
Kemudian setelah beristirahat cukup lama, setelah beberapa hari, kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itu contoh dari metamorfosis kupu-kupu, yaitu metamorfosis yang sempurna. Ini ada lagi dari metamorfosis kata. Kata akan bertelur, kemudian telurnya ini akan berubah menjadi berudu, kemudian berudu itu akan berubah menjadi berubdu, tapi dia punya kaki. Setelah itu mempunyai katak, tetapi kataknya masih punya ekor di sini. Setelah itu katak berekor ini akan berubah menjadi katak yang dewasa. Nah, jadi katak itu akan menetaskan telur yang menetas ini akan berubah menjadi kecebong atau berudu. Kecebong ini bernafas dengan insang ya. Jadi seperti ikan, dia bernafas dengan insang. Setelah berudu, nanti berudunya itu akan memiliki kaki. Jadi pada kecebong itu nanti tumbuh kaki ke belakang, kaki di belakang yang disusul dengan kaki depannya. Nah, setelah berudu berkaki, kemudian dia akan ekor kecebongnya itu akan menyusut anak-anak ya, sehingga kecebong berubah menjadi katak, tapi kataknya masih punya ekor walaupun sudah menyusut. Katak berekor ini masih bernafas dengan insang. Nah, setelah itu tubuh katak sudah mulai membesar dan ekornya sudah mulai hilang, sehingga menjadi katak dewasa. Katak dewasa ini bernafas dengan paru-paru. Ya, ini bernafas dengan paru-paru. Nah, untuk yang metamorfosis tidak sempurna itu contohnya ada belalang, kecoa, dan capung. Belalang, kecoa, dan capung. Nah, untuk belalang itu karena tadi sudah kita sampaikan bahwa metamorfosis tidak sempurna itu tidak terjadi perubahan tubuh yang signifikan, jadi hanya mengalami perubahan bentuk saja ya. Kemudian tidak ada fase pupanya. Kita lihat di sini belalang itu dimulai dari telur nanti akan menetas menjadi nimfa itu hewan yang masih kecil, kemudian menjadi hewan dewasa atau imago, menjadi belalang. Nah, ini belalang betina bertelur di daunan hingga di dalam tanah. Satu kali pembuahan itu menghasilkan 10-300 telur. Kemudian nimfa adalah belalang kecil yang memiliki sayap dan alat reproduksi. Kemudian fase nimfa ini berlangsung 25 sampai 40 hari ya. Nah, kemudian akan berubah menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa ini telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang matang. Nah, itu anak-anak ya yang bisa kita sampaikan. Jadi tadi ada beberapa contoh dari dari hewan yang mengalami metamorfosis ya. Metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Begitu anak-anak yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.